Yes, apakah upper bracket akan diamankan RRQ atau Dewa menjadi wujud kematian atas upper bracket RRQ? So, kita akan menuju ke arah Lane of Down. Yap, ini dia game yang pertama. Sudah dimulai di mana awal dari RRQ untuk bisa mendapatkan lagi kesempatan menuju ke upper bracket dan Dewa dengan misinya menggagalkan itu semua. Ya, benar banget. Tapi lihat matching mana mantap dari Sako. Dibalaskan dengan pergerakan dari Naomi. Tapi nampaknya di balik itu semua, para pasukan dari Dewa juga tidak mau terlalu terburu-buru. Sako memang nggak bisa nge-invite jungle dari Versix untuk saat ini, Pak Bulung. Yap, seperti biasanya ada 3 pergerakan dari tiap player dan set talent emblemnya sudah keluar. Wah, Wilker Blessing akan digunakan oleh kedua mid laner dari masing-masing tim. Dan kalau kita berfokus sama Iritel, ada Fatal di sana. Ada critical chance yang bertambah. Dengan penetration point yang tinggi, ini akan menimbulkan efek yang sangat mengerikan dari segi late game. Karena kita tahu Iritel, Heavy Crossbow, bakal sakit banget ketika dipadukan dengan Berserker's Fury dan macam-macam item critical chance lainnya. Wow, ini trappingnya udah luar biasa bagus loh Prof. Coba lihat, tidak ada yang saling menyadari loh lewat pergerakan barusan. Oke, tapi nampaknya pergerakan yang mungkin harus coba dimaksimalkan. Karena ingat, Preston Boost ini sangat penting dimanapun itu berada. Jadi kalau Astral Recall-nya miss sedikit aja, nggak ngebuka vision untuk sosok Watt yang berada di arah gold lane, mungkin itu bisa menjadi jawaban. Karena Watt pun tidak punya Purify untuk saat ini. Oke, Sako sudah memberikan bala bantuannya untuk bisa mengawal pergerakan dari Watt. Satu pergerakan dari Awat yang memang bisa menguasai landingnya, kemungkinan besar Dewa akan berada di dalam posisi yang aman. Wah, bahkan untuk sekarang setupnya kayaknya bakal lebih cepat untuk menuju ke arah Dewa deh. Karena rotasi yang mereka lakukan, Dixonnya udah standby duluan di area mid lane. Jadi dia bakal jalan juga ke arah Turtle. Oke, ngomongin ke arah Turtle, kita bakal melihat di mana Lanaya kembali akan coba nge-kate ke arah Turtle dimiliki dari Versix. Mungkin kita melihat dari kemarin, Lanaya juga power dengan retribution ya, bahkan dalam under condition sekalipun. Lemon yang menarik ke arah sosok Turtle ini agak cukup jarang. Dan bahkan dia ngebuka 2 positioning atas para pemain dari RRQ. Memaksa Lemon menggunakan Black Shoes-nya bukan jawaban dan masih ditahan oleh sosok dari seorang Lemon. Di balik itu semua, mereka masih melihat di mana Dewa United Esports mendapatkan informasi no Black Shield for this time. Dan bahkan Lanai depan sana bersama dengan Dixon akan menjadi sebuah jawaban. Dia bisa sangat besar, bisa menuju ke arah belakang. Tapi lihat Tyrant, first blood didapatkan atas Lanai dan dipotong oleh Tyrant. Raging Sandstorm dikeluarkan dan masih ada sosok dari Quicksand Guard. DJ Khalid on the floor, still survive dan membuat Versix mendapatkan Turtle tanpa konten. Oke, 2 poin kill, Turtle didapatkan, Blood Hunt dikeluarkan, Naomi dalam keadaan yang baik-baik saja. Wah, sebuah movement yang bagus dari Dairon. Dia langsung engage ke belakang karena Dixonnya udah nggak punya flicker lagi. Ketika ada eksekusi yang manis, artinya Versix bakal lebih bebas untuk mendapatkan objektifnya. Oke, berhasil mendapatkan purple buff di depan sana. Dairon mau nggak mau harus menggunakan flickernya. Membuat Case mendapatkan purple buff walaupun di tangan Dewa. Tapi setidaknya ini memperlambat pergerakan dan bahkan 2/4. Mirkers, again and again Mirkers. Kali ini dan tentunya Pak Pulung dan juga sosok Goni yang berada di arah sosok Dewa United. Dan ingat, Goni pemegang akurasi Tertinggi. Kedua ya? Ya, Pertama setelah Shevin. setelah Shevin. Dan kalau kita lihat dari early yang sudah didapatkan sama RRQ, mereka sekarang mencoba untuk mencari celah dari segi rivernya. River yang mereka kuasai dengan Little Wanderer kayaknya nggak bakal cukup. Karena turtle kedua kebetulan di atas. Dewa United Esports juga harus bikin move duluan. Karena kalau seandainya mereka telat move sedikit aja, ini jatuhnya XP lanernya bakal sangat rugi sekali. Oke, ada pergerakan yang memang sudah terlihat, bahkan udah mulai berkumpul loh pemain dari RRQ di dalam satu titik. Alright, langsung dengan Astral Echo, Case mendeteksi di mana pergerakan RRQ mencoba untuk invasi Super Awat. Tapi kalau kita bisa lihat, owning yang milik RRQ ternyata itu tidak berlaku di gold lane-nya. Ya, karena balik lagi match up-nya kan tadi di XP lane. Dan yang rugi sebenarnya Dixon di sana. Tapi Dixon pun mampu untuk menekan ke arah Dairon. Lihat di bawah. Minion yang berjalan, Dairon yang harus mundur terlebih dahulu. Tapi Dixon terkena sedikit dealing damage. Seharusnya teman-teman dari RRQ sedikit diunggulkan dari segi setup movement-nya.
Ini tempo permainan luar biasa slow banget ya Prof ya. Gak ada yang berani bikin move Bener duluan. banget, bener-bener slow sekali. Tidak ada pergerakan yang benar-benar signifikan dan sekarang ada pergerakan. Oke, pergerakan Maciman yang mantap. Tujuh ke arah belakang di following up oleh Soros Scalar. Superawat Supriyadi ke arah belakang tapi dapat di satu point kill. Tone Part Memory. Kali ini membuat para pasukan dari Dewa United berada di dalam keuntungan. Astral Echo mendeteksi Dairon bersama dengan Sora Lemon. Dairon terperangkap. Masih ada Black Shoes dan Maciman yang mantap. Dairon hilang di depan sana. Kali ini Persik tidak memiliki keuntungan untuk dari segi zoning out. Dan bahkan nampaknya Persik harus kehilangan turtle yang di tangan Lanaya. Dewa United berhasil mengusir sang raja. Berhasil menginvasi ke arah turtle dan Lanaya ternyata masih mau lebih. Oke, mereka masih ingin mendapatkan purple buff lagi Ji, tapi pertempurannya udah mulai terjadi kembali dan sekarang. Oh Coba my lihat. god, Lanaya tertekan. Lalu Sako mau gak mau harus menggunakan flickernya. Scalar is coming. Roar dari pria misterius ternyata menghukum Lanaya di depan sana. Ya, movement yang bagus juga dari Skylar untuk langsung mengcover bagaimana invasi jungle yang terjadi dari Dewa United Esports. Tapi sebenarnya kerugian masih di sana, namun miss movement. Anyway, purple buff tadi didapatkan oleh Lanaya. Walaupun Versik sempat mengungguli segi levelnya, sekarang Lanaya punya PR itu sendiri. Karena mereka harus mencari pundi-pundi level agar nanti di turtle yang ketiga mereka bisa mengkontes dengan aman. Waduh, Oke, ini sangat aman ya. ini udah pasti, ini udah fix banget loh trapping yang Yakin mereka itu aman. lakukan. Oh, Cuman itu dia tuh. ngeri banget. Dan kalau kita lihat dari XP Lane Papulung, Ya, Dixon dan Dairon sama-sama coba untuk bikin move di 1 menit sebelum turtle. Karena mereka coba untuk melakukan observasi buset. terhadap mapping yang terjadi dari masing-masing lininya. 7%. Wah, anak dewa, kalian kemana anak dewa? Kingdom mendominasi dari audience prediction. Di mana anak dewa? Jadi buat kalian jangan lupa untuk ke sosial media dari MPL langsung voting untuk para anak dewa di sana bisa. Oke, dan sekarang. Asal Eko terdeteksi Naomi melakukan defense dan Maciman yang mantap. Oke, Sako bakal coba menangkap Naomi, bakal menjadi bulan-bulanan warga. Supriyadi di arah top lane lagi-lagi berhasil mendapatkan keunggulan atas Skylar. Dapat memberikan sedikit retribution dari versi mundur ke arah belakang dan bahkan di arah gold lane Dewa United mendominasi penuh atas sosok Skylar dan Persik kali ini kehilangan purple buff 2 kali. 2 kali dengan level yang sama, retribution from Lanaya. Oke. Wah, tapi sebenarnya Persik lebih unggul dari segi low point levelnya. Iya. Karena untuk setup yang tadi, setup yang turtle pertama, dia dapetin point kill dan 2 assist. Jadi sekarang jatuhnya tinggal mau atau enggak maksain kontes di arah turtle. Tapi Turtle kali ini mereka bakal coba buka menuju ke arah Sako menjadi point kill utama. Tapi nampaknya di sana masih bisa beli Dairon menutup 3 di arah belakang. Masih mendapatkan super rawat. Ini bencana. Double kill didapatkan oleh Araku dan bahkan Versing to die to team. Double kill tersisa case dibiarkan mendapatkan positioning, zoning yang terjadi dan round dari pria misterius membuat triple kill untuk Dairon and wipe out for Araku. Luar biasa, tidak ada yang nge-spot pergerakan dari Dairon untuk bisa mendapatkan langsung ke arah awan. Tidak ada follow up damage, mereka hancur, mereka terpisah dan ini dia hadiahnya. Oke. Ini lagi dan lagi 2 poin turtle yang ternyata dari kedua belah tim memilih tim fight Profesor Ya. ketimbang turtle. Dengan Dewa yang melepaskan ke arah turtle-nya, tapi mereka nggak siap untuk merespon 5 gerakan pemain dari teman-teman RRQ. Dan RRQ dengan eksekusi manisnya, ada 2 decimate di sana dan juga serangan dari Heavy Crossbow. Diawali gara-gara Dairon yang dia dengan Raging Sandstorm-nya begitu on point menuju ke arah Sako dan Watt. Membuka flicker serta dari segi damage dealt-nya, dia sudah punya Malefic Roar. Permainan front to back akan sangat kejam, tapi kita tahu sendiri Khalid targetnya adalah lini belakang. Ya, dan ditambah lagi Watt Sentris ternyata masih menjadi jawaban. Karena early game Dewa United yang dipegang tadi, sebelum dia mendapatkan wipeout dan 8 poin kill dipegang RRQ, Langsung mereka 4.000. masih, mereka langsung, dia tuh benar-benar dominasi. Ternyata Watt Sentris masih menjadi jawaban Profesor. Dan sekarang menuju ke menit yang ke-10 Papulung. Yep. Menuju ke arah Lord. Yang dimana kita tahu sendiri Khalid di area river atau bahkan Lord itu areanya bakal kejam dan luas banget. Oke, tapi Peternya mendadak semua objektif berhasil dimanfaatkan tapi ada conceal play yang udah dikeluarkan. Oh, walaupun conceal play terjadi, tapi invasi yang diberikan tidak bisa terlalu lebih dalam lagi. Karena ini bisa menjadi sebuah Kate yang berhasil didapatkan Dewa. Karena mereka akan coba memaksa itu. Mereka mencari satu sosok yang bisa dimakan. Skylar itu bisa menjadi jawaban. Astral Echo apalagi kalau udah dibuka. Ini tandanya mereka masih mau lebih, tapi mancing mania
gagal. Persik berhasil mengamankan dengan Mortal Coil. Putus talinya di depan sana. Bukan Waduh. hubungannya. Masih talinya ya, tapi sekarang Purple Buff bisa saja diinvasi, memancing dari poin Retribution. Ya, gantian dan bahkan dipaksa untuk membuang Retribution. Ini dia yang sering Dewa lakukan. Terkadang ketika 15 detik sebelum adanya Lord, mereka selalu membuang Retribution-nya dengan tujuan agar bisa tarik ulur permainannya nanti di Lord. Gak langsung all in. Ya mereka bisa dibilang lagi dan lagi. Karena 2 kali metode yang terjadi untuk kedua belah tim tidak terlalu fokus ke arah netral objektif. Kayaknya untuk 15 detik sebelum Lord menggunakan Retribution masih bisa menjadi jawaban. Dipaksa untuk buying time dengan cara team fight. Iya. Kali ini, karena sudah terdeteksi, Lanaya berada di garis depan. Dixon udah menunjukkan batang hidungnya. Tapi di balik itu semua, Case lagi dan lagi menjadi penentu. Siapa saja yang berada di dalam bus. Karena mereka nggak mau tiba-tiba surprise attack. RRQ berhasil makan backline mereka untuk kedua kalinya wipe out. Ini nggak akan berimpact bagus. Karena mereka impact-nya akan sangat snowballing. Dan mungkin Persik masih mencoba untuk nge-cade. Bahkan Dewa United Gaming kali ini menuju ke arah belakang sana langsung dengan Bloody Heart. Tidak bisa diselamatkan, shutdown didapatkan super rawat. Apakah akan terjadi retribution? Loh. Redwin berhasil mendapatkan sosok Lord. Wamba Combo berhasil mundur ke arah belakang sekali menyelamatkan dirinya. Tapi Naomi akan menjadi korban 3 point kill plus 1 Lord. Lanaya save the day for Dewa United. Wow, 2 setup bersamaan dijalankan sekaligus. Komunikasi yang begitu baik, hancur satu di atas tapi Lordnya diambil pula. Itu dia, the power of retribution. Kalau retrinya tepat, pasti ter-highlight. Tapi yang tidak terduga-duga, siapa sangka ketika Case dengan Astral Echo-nya ke depan, dia memperhitungkan bahwa ada Diren nih kayaknya di belakang. Iya, mencium bau-bau busuk. Langsung belok semuanya menuju ke arah backline. Bagus banget Itu itu. kayak Kiboy kemarin ke rumput, dia Iya, belok yang kanan, Kanita. petrify. Dan ini menjadi plot twist dari kemenangan early game RRQ. Sekarang Lord ke-415 yang tentunya akan bertambah, sudah dihilangkan. Tapi ini bisa menjadi nafas tambahan bagi Dewa United Esports. Oke, ini bener banget seperti kata konten pertama mereka. Dewa United datang bukan hanya sebagai pemanis. Yang dia lawan saat ini adalah top 2 klasemen. Sako! Again and again! Mancing-man yang mantap. Mencoba di following up. Masih ada harapan memory. Penalty zone dari Dixon. Membuat RRQ gak punya deliver damage. Dan Asar recall dari Case menutup Persik. Ter-take down di depan base-nya sendiri. Oke, Wad dan juga rekan-rekannya. Wad dan juga Dewa United mereka bekerja sama begitu baik. Tapi Sako udah wajib dan patut untuk selalu dilihat bagaimana pergerakannya. Demon nampaknya nggak bisa menghentikan pergerakan dari Dewa United. Lanaya masih coba untuk mendapatkan Tyrant. Lemon menghentikan semua pergerakan minion tapi a press word for nothing. Gak ada yang bisa didapatkan. Tapi di arah bottom lane, lihat gerogotan. Semua minion berhasil menaklukkan inner turret dari RRQ. Tersisa hanya 2 turret sebelum mereka ompong melompong. Waduh, ini pergerakan dari Sako ini loh, bagaimana cara dia untuk menebak. Predict move-nya ini luar biasa deh tadi, Prof. Iya, dipadukan dengan Astral Echo. Jadi makanya hitbox-nya bakal mempermudah Franco untuk mendapatkan Iron Hook-nya. Lebih gede. Tapi thanks to Lemon, dia yang bertugas untuk melakukan clear wave minion dengan Angry Gloom. Tapi hati-hati Iron Hook-nya bakal bisa datang kembali. Oke, masih ada mantap! Buat Blacker! Naomi ter-take down. Seberapa berani. Korban memorinya gagal mendapatkan Naomi. Di belakang sana masih ada Console Game dan Lemon. Black Shirt gagal didapatkan. Dixon! Dibalikkan keadaannya. Tyrant! Mencoba langsung Sonic out. Skylar menunjukkan Lanaya. Dan bahkan ada Lanaya mau tidak mau harus menuju ke arah belakang. Dan Awad berhasil menutup dominasi dari Tyrant. Super Awad Supriyadi. Masih punya flicker. Positioning yang sangat bagus. Bahkan Dewa United memukul mundur RRQ. Penggunaan Wind of Nether yang begitu baik yang dilakukan oleh Awad membuat Dairon masuk ke dalam lubang yang begitu berbahaya, Bro. Gak cuma itu loh, pas tadi ada quick sand guard, langsung muah sama muah. Wan. Langsung hilang semua regen HP-nya. Dicium Dan Brody. last hitnya menutup dengan manis bagaimana Brody di tangan Subraw Supriyadi. Super Awad Supriyadi. Permainan sang legenda ini memang benar-benar dengan positioning yang sangat kuat. Bahkan RRQ mereka sampai saat ini masih memikirkan cara ke arah backline. Naomi gak bisa melakukan open vision. Dia berkali-kali dimakan. Bahkan dengan 4 kali dia sudah tumbang. Membuat dirinya tidak memiliki durability yang kuat untuk menahan damage dari Dewa United. Oke. Tapi udah ada 2 flicker yang digunakan sama Dewa United Esports. Jatuhnya RRQ bisa aja memaksa permainan front to back terjadi di sini. Dairon
tidak lagi melakukan hal yang serupa. Case bahkan tidak mendapatkan detektornya di sana. Dan tinggal kita lihat Case bakal menggunakan ultimate-nya kapan, ke arah mana. Karena itulah target dari Dewa. Mereka mencari permainan flanking dengan ultimate dari Novaria. Dua flanker harus diwaspadai sih nampaknya Pak Bolo. Yap, udah ada trapping juga yang dilakukan oleh Lemon di area tengah. Sementara sekarang kalau kita lihat dari minimum ada satu garis lurus dari RRQ di mana mereka juga harus menjaga jarak. Tapi Dairon, flickernya ada. Akan ter-outplay kah pemain-pemain dari Dewa United karena sekarang Dixon pun udah secara posisi. Alright, informasi terdeteksi. 911 call case mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari Tyrant, tapi Versik gagal ditangkap. Pasal ini telah keluar. Kesempatan terakhir, apakah Versik mampu mendapatkan foto dari Retribution-nya? Brand berhasil take over Retribution. Zoning out terjadi. Masih Ruben on Nature from Semerawat. Dia beli ke arah belakang. Manfaatkan Skylar Brehead. Round dari pria misterius. Porak-porandakan Dewa United. Mundur ke arah belakang. Versik masih mau lebih. Lemon Red Flicker. Hampir menutup Dixon, tapi Dixon still strong. Lanaya membuat seorang Naomi dan juga Versik bertanding di depan sana. Mereka masih mau lebih. Mereka ingin membuat Lord ini akan sia-sia. Hilang begitu saja. Immortality-nya Naomi membuat sedikit point kill. Dan bahkan Versik juga menjadi sebuah korban. Tidak bisa dilindungi. Damage dari dapat memory. Rawat Sopriadi membuat sosok Versik lupa ingatan untuk pulang di sana. Overextend kah, Prof? Karena terlalu lama mereka di area tersebut. Mereka dia dapat keuntungan loh. Dan pemanfaatan minionnya. Watt tahu gimana caranya bikin stack ke arah Martis dari Versik. Sehingga damage-nya cukup setelah Immortality pop out tadi. Dan untuk sekarang, gara-gara Lordnya, gara-gara teamfight yang dimenangkan sama RRQ barusan, Skylar menjadi player dengan gold tertinggi by UBS Gold. Game kali ini di menit yang ke-16. Namun Lordnya jadi sia-sia. Tapi setidaknya membawa satu oleh-oleh yang cukup manis, yaitu adalah best turret di area bottom lane. Tinggal gimana caranya pemanfaatan bottom lane yang udah gak perlu didorong lagi sama RRQ. Karena kebetulan Lordnya juga di bawah. Tinggal kita tunggu flanking seperti apa dari RRQ. Dari top lane menuju ke area Lord di bawah. Karena tadi yang dilakukan RRQ adalah counter setup. Mereka membiarkan Dewa membuka vision terlebih dahulu. Kalau nggak ada Astral Echo, itulah momentum agar RRQ bisa mengembalikan keadaan. Nggak ada hitbox yang diperbesar, nggak ada case dengan visionnya. Dan yang paling penting adalah Dixon. Ketika dia sudah mengeluarkan ultimate, nggak ada escape mechanism lagi. Karena flicker adalah harga mati untuk Terizla. Oh, dan Novaria ini benar-benar jadi jawaban untuk Dewa United. Kalau game ini nggak ada Novaria, mungkin Dewa nggak bisa melancarkan serangan tiba-tibanya, Pak Bolo. Dan plus sepertinya untuk RRQ sendiri, mereka selalu menunggu dari kesiapan spellnya digunakan, Prof. Baru mereka akan memulai lagi bagaimana jalannya pertempuran yang akan mereka bangun. Itu makanya aku bilang, tadi sebenarnya ada dua flicker yang sudah digunakan. Dari Sako dan Dixon, makanya permainan front to back terjadi. Dan ketika udah nggak ada flicker lagi, itu yang dinanti-nantikan sama teman-teman dari RRQ. Dan Dairon sekarang punya. Sekarang, Dairon pun sepertinya akan menuju entah ke arah Immortality, atau bahkan akan menuju ke arah Athena Shield. Yang penting, secara damage dia udah cukup. Tinggal gimana caranya untuk menutup damage dari Watt, karena Watt udah punya Wind of Nature. Karena lihat damage steal dari Case, dia paling tinggi 77.924. Dua mid laner bertengger di arah top damage deal. Bahkan dua gold laner harus berada di urutan 3 dan 4. Ini benar-benar jatuhnya mastermind-nya ada di belakang. Iya. Karena kalau kita melihat dari segi areanya, Case bakal benar-benar membuka vision yang bagus untuk Dewa United Esports. Tapi bagi RRQ, Lemon harus dijaga dengan tujuan agar mereka bisa membersihkan teritorial dari minion dengan cepat. Oke, Case benar-benar menunjukkan kualitas kalau dari MDL ini benar-benar bisa compete dengan permainan yang ada di MPL. Ini bukti nyata banget, Pak Bolo. Cuman setupnya sekarang kalau kita lihat dari minimap ini adalah satu setup lagi ataupun satu formasi yang begitu bagus ya, Prof ya. Ada perbedaan di antara beberapa player ini loh. Yang satu jaganya emang udah jauh dan juga kayak visioner banget. Dan dari lihat, mana nanti mereka akan masuk. Dan lihat seperti yang tadi udah sempat aku mention bahwa memang RRQ akan lebih setup dari atas ke bawah. Dan lihat line up-nya yang begitu manis, 5 pemain. Semua berdempetan di area Lord. Ini dia setup-nya Pak Bulung. Ini dia momennya. Lord yang begitu mahal akan jadi saksinya team fight yang akan terjadi di area River. Bahkan dengan 1 point kill aja ini udah ngerubah segalanya. Udah memasuki menit ke-20, Pak Bolong. Yap, menit 20, respawn time akan semakin lama lagi dan semuanya sangat-sangat sabar. Kita lihat
sampai di mana SP dari Lord baru mereka akan maju. Sentry telah terbuka Pak Pulung. Yang membuat vision Naomi terdeteksi. Walaupun di balik itu semua, Naomi terdeteksi. Mereka masih mencari di mana Dairon, di mana Skylar, di mana Lemon akhirnya yang menunjukkan batang hidungnya sendiri. Kalau Versik udah pasti nggak mungkin jauh-jauh dari sosok Lordnya. Nah loh, ini udah mulai mendekat lagi loh. Deket banget untuk beberapa player ke arah trapping yang diciptakan oleh player lain. Akan seperti apa? Sementara di bagian atas ada 3 player versus 4. Oke, menangkap sosok dari Lanaya. Di depan sana langsung ada Gaming, Fosil Gaming dan bahkan bisa menjadi 2 tim pas. Oh, dapat memorinya, masih ditaruh Win of Nature. Seberapa Supriyadi masih bertahan tapi shutdown terjadi. Di sana Versik kehilangan Immortal, tapi di balik itu semua para pasukan RRQ berhasil di shutdown. Skylar dan Case akhirnya terdeteksi dan Versik is coming. Looking for wipeout. Ini bencana. Lihat dalam masuk lane. 2 gerobak bersama minion mulai masuk. Tercipta Sako seorang diri. Dan Immortal tidak menjawab itu semua. Dewa United. Mereka kehilangan tempo. Mereka termakan traffic. Ararjo take the game. Wow. Wow, trapping yang diciptakan terlebih dahulu oleh Dewa United ternyata menjadi sebuah trap untuk mereka sendiri. Alright, tapi ingat Dewa kali ini cuma punya satu kesempatan untuk membawa ke game yang ketiga karena kalau tidak Sang Raja lagi-lagi akan mengamankan upper bracketnya. So, MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the land of town. Oke, dan itulah dia bergemuruh MPL Arena. 1 kemenangan lagi dan RRQ tidur nyenyak bro. Upper bracket for sure. Karena kalau kita lihat dari pertandingan untuk di game yang pertama, one game moment terjadi. Early game juga dipegang sama RRQ. Wipe out ada di menit yang ke-7. Untuk sekarang, Dewa United Esports di game yang kedua mencoba untuk bermain lebih proaktif. Dan bahkan Dixon yang lead gameplay tersebut, tapi what? Oke, udah terlihat ada Purify yang memang digunakan tapi Naomi. Bahkan satu yang terakhirnya masuk sudah ke dalam tubuh Awad. Masih ada trade kill di sana. 1 tuker 1 tapi harus mengorbankan Naomi. It's okay sebenarnya karena Skylar tetap dapetin last hitnya untuk mendapatkan point kill. Tapi Skylar sekarang membawa Fatal dan juga Weapon Master loh. Damage semuanya. Berbanding terbalik dengan Watt. Dia bawa Firmness dan juga Tenacity. Dia full defensive. Oke, dia juga memikirkan ya bagaimana durability yang harus dia miliki. Tapi sekarang pertempuran antara Lana yang masih level 3 dan sekarang udah level 4 pula. Lemon sih bawa Bargain Hunter ya. Harusnya secara item dia bakal lebih cepat daripada Case. Benar. Tapi jangan lupakan juga bahwa early domination akan menentukan bagaimana item yang dibuild. Sehingga memenangkan match up di area EXP adalah harga mati bagi Dixon dan juga Diren. Oke, ini dia antara Dixon dan juga Dairon masih tetap berada di dalam area explainer yang sama pula. Kari dan juga Iritel, Skylar versus Watt belum berhenti. Masih menggunakan gol, cuman Turtle sudah mulai nongol nih Prof. Tapi pada berbeda, Naomi dan juga Sako mereka harus saling bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Tapi mereka pun masih dalam satu tempat yang sama untuk bisa memberikan damage ke masing-masing dari mereka berdua. Oke, Dairon-nya dengan Black Dragon Transformation tapi setengah darah Pak Pulung. Oke, itu dia meledak sudah ada Mystic Coach yang dikeluarkan tapi Lanaya masih berhasil untuk kabur dari tersebut. Hanya saja Decimate tadi masuk tapi Dairon di tempat yang berbeda berhasil untuk langsung ditumbangkan. Wah, sebuah trade yang menurutku masih oke karena mendapatkan 1 point kill. Tapi semua pemain dari Dewa United Esports dipukul mundur oleh RRQ. Karena gerakan Black Dragon Transformation yang mengerikan tadi Pak Pulung. Memporak-porandakan 4 pemain dari Dewa. Sehingga objektifnya jatuh ke tangan Versik dengan begitu manis. Itu namanya hantaman benda tumpul. Buset. Ke arah belakang. Langsung ya? Langsung dia. Langsung engage ke arah belakang dan bahkan membuat 3 pemain dari Dewa cukup kebingungan. Bagaimana caranya untuk mengcounter gerakan dari Sang Naga. Loh, tadi di grup Mirko mau prediksi ke arah yang lain, tapi ternyata berbeda ya. Berbeda ya. Oke, the one and only Pulung dan seperti biasa. Kenapa harus kaget? Iya, ada bahkan di sini kita lihat langsung ada tembakan Hamehameha dari Lemon dengan Mystic Gas-nya. Dan ingat, Pulung itu ketika dia cuma sendiri, dia bisa membawa sangat tinggi. Tapi lihat, surprise attack! Sako gagal membuat seorang Naomi berhasil mendapatkan Mounted. Di depan sana bahkan Sako dengan hanya Senpu saja. Dan ingat,
Sako kali ini masih memiliki flicker dan bisa dibalikan kembali keadaan yang sudah dibuat oleh RRQ. Oke, hampir saja ya. Satu setup tadi yang udah emang benar-benar dibangun oleh RRQ. Namun sekarang masih berhasil digagalkan, tapi decimate-nya loh. Alright. Di balik itu semua, Decimate, Israel dan Versik depan sana berhasil mendapatkan 1 poin kali. Dan bahkan game pick by Grab kali ini, Profesor. Wah, ini dia. Total keseluruhan turret yang telah dihancurkan sepanjang MPL Indonesia Season 12 adalah 1942 dan akan bertambah dengan game ini. Masih, walaupun ini adalah game terakhir ya. Match terakhir. Match terakhir. Ini adalah match terakhir. Cuma akan ada 3 game saja maksimal dan minimal dengan 2 game. Ini dia. Turtle yang begitu penting Pak Pulung, turtle yang kedua. Oke, mereka akan melakukan setup kembali. Tapi tadi yang pertama, setupnya udah kelihatan ya bagaimana dari RRQ itu begitu owning loh, Prof. Belum lagi pergerakan dari Lemon yang nggak bisa didapatkan. Nah, Dairen langsung Black Dragon transform. Oke, lihat Well Dragon-nya kali ini gagal. Dan bahkan dibalik itu semua Lana yang take over, turtle yang sangat manis. Membuat Dewa United Esports kembali dengan adanya kekuatan yang sangat maksimal. Case, kekeran ke arah belakang menutup dari Naomi dan juga Tyrant. Lana ya akan lebih perkasa kalau dia berhasil melakukan invasi terhadap Purple yang dimiliki dari RRQ. Lihat di depan sana, Case. Recall tas di depan sosok dari Versing. Yang kita tahu dari tadi berhasil melakukan recall dan take over Purple buff. Manis dari Lanaya, take over Turtle membuat Dewa United kembali lagi berhasil mengamankan posisi yang sangat baik dengan gold yang mereka miliki. Ini beruntun banget ya Wow. percuanan dunia ini, tapi Dan jatuhnya kayak Dejavu nggak sih Pak Pulung? Dejavu. Kayak turtle kedua dapat Dewa. oke. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya masih terlalu jauh untuk kuat menggapai power spike-nya. Karena Kari ini benar-benar akan jadi senjata nanti di late game. Oke, dan gue lebih takut lagi kalau misalnya Awat ini akan bermain dengan metode Thunderbelt. Nah, kalau Thunderbelt sih itu lebih mungkin ngeri banget. efeknya akan lebih mengerikan. Jadi dia akan lebih sustain mau diganyang sama Dairen sekalipun, dia akan lebih kuat. Atau jangan-jangan daripada Thunderbelt-nya itu benar-benar bisa menggantikan satu item attack lagi, kasih aja orange buff-nya Lanaya. Itu nanti di late game mungkin akan terjadi. Karena dengan orange buff, slow effect-nya akan lebih kejam. True damage-nya pun akan lebih mengerikan. Udah lama ya. Iya, itu dia. Metode Thunderbelt untuk Kari udah lama banget menghilang. Udah lama banget karena Kari juga bisa bawain item-item defense. Oke, tapi sedikit melenceng. Mystic Fractal yang dimiliki dari sosok Buset. Lemon. Tapi lagi dan lagi. 6% Bang. Malah. Anak Dewa, mari kita spam. Di mana anak Dewa berada? Mereka harus langsung mensupport Dewa United dan RRQ Kingdom benar-benar mendominasi penuh atas audience prediction. Ini dia, Dejavu di game yang pertama lagi. Dewa yang benar-benar bisa menghancurkan satu turret pertama dulu, Prof. Bahkan Posisinya turtle, sama pula. Ya, turtle yang ketiga bisa aja di tangan Dewa lagi. Kalau seandainya hal itu terjadi, late game dari RRQ-nya harus lebih flawless. Karena kalau emang Dejavu, RRQ bakal mengerikan banget nanti di Team Fight Lord yang selanjutnya. Oke, tapi lihat Turtle kali ini akan coba di-take over dan bahkan export from Dixon. Berhasil save the day. Dairen versus everybody. Di depan sana Petrified Gaming. 1 point kill. Langsung ada Thunder Well Dragon ke arah Scalar. Berhasil diselamatkan oleh dirinya sendiri. Tapi di balik itu semua Dairen dan juga Versing diganyang oleh Superout Supriyadi. Dan Dairen gak bisa selamat. Dia harus tumbang. Pertukaran Council Gaming bahkan harus mundur ke arah belakang menyelamatkan yang tersisa dari RRQ. Tapi tetap aja ya, Lemon barusan dengan skateboard yang dia milikin tersenggol, Prof. Cuman pertempuran yang terpisah seperti itu. Dan tadi Dairen memang berhasil mengusir. Namun dia ujung-ujungnya diikutin terus-terusan. Ya ini jangan dikasih late game gak sih Dewanya. Karena kalau misalkan kita lihat Dixon, dia aja bisa kendaliin turtle-nya. Dia udah punya Ice Queen One. Case kalau bikin Ice Queen One lebih kejam lagi. Oh, Awat masih mau lebih lihat Superout Supriyadi memaksa Skylar Roar pria misterius untuk mundur. Wah. Ini dia Superout mengamuk Profesor nampaknya. Kakak kelas sepertinya tadi udah memberikan ya. Ini kakak kelas udah berbicara loh tadi. Peringatan pertama. Oke. Tapi di arah bawah kayaknya bakal ada sedikit invasi. 4-man move lagi dari Dewa United Esports. Dan hanya menyisakan Dixon untuk melakukan clear wave di 2 wave yang berbeda. Bahkan Dairen di arah bottom lane gak dikasih kesempatan untuk clear minion. Dia masuk sekali, dia pulang hanya dengan nama. Waduh, dia pulang bisa jadi notif. Tapi sekarang coba lihat Dixon ya. Sendirian tapi masih melawan dunia. Oke, tapi nampaknya di depan sana Duel Dragon. Karena Naomi bakal coba di take down bersama dengan Lassen Sarete. Lanaya melakukan zoning out biar tidak ada lagi yang bisa memberikan deal damage. Dan bahkan Lemon
harus menggunakan flickernya dan Naomi gak bisa bertahan lebih lama lagi. Killing spree didapatkan oleh sosok dari Case. Lagi menjadi sebuah kunci backline insurance yang bahkan tidak tergapai dengan adanya Black Dragon Transform. Ya, metode pick off yang terjadi ya. Ya, Itu dia, satu Black Dragon Transformation yang tadi Ranger Mas bilang bahwa memang harus ada di Objective Lord. Dan sekarang dengan invasi jungle yang mulai dihentikan pelan-pelan, Lord akan menjadi malapetaka. Oh, Lemon ter-take down. Lemon dibakar dengan sangat instan. Decimate menukarnya dengan adanya sosok Sako yang tidak cukup worth it. Roamer ditukar dengan mid laner walaupun di pertukaran objektif saat ini Roamer menjadi sosok pembuka dari Dewa United. ya, tapi untuk sekarang mereka masih punya Xbox ya untuk bisa terus maju ke bagian depan. Ada map yang terbuka, ada informasi yang bisa diambil. Harusnya Dewa sekarang masih dalam posisi yang cukup aman, tapi RRQ mau gak mau Dairon harus bekerja ekstra. Oh my god, out of nowhere Naomi berhasil mendapatkan shutdown atas Case. Lihat mega kill didapatkan terpasang dari Dewa Esports. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit buying time. RRQ ternyata elemen surprise-nya masih menjadi sebuah jawaban. Dan kali ini Case yang menopang seluruh vision dari Dewa United harus terganyang. Ini dalam beberapa second lagi mereka juga harus menunggu kehadiran dari Case. Tapi sekalinya Case hadir, dia pun punya jarak yang sangat jauh. Tetap saja mereka akan menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Ya, harus ada jawaban juga sih atas Dixon. Karena balik lagi, Dixonnya sangat tebal di depan. Ice Queen One-nya akan memperlambat gerakan dari RRQ. Dan itu akan sangat merepotkan bagi Naomi dan Versik sebagai frontliner. Oh, Skylar Roar untuk mundur. Benar-benar gak bisa dibendung lagi early damage dari Dewa United di frontlinernya. Bahkan Versik bakal hilang begitu saja. Shutdown pun terjadi. Lemon Mystic Gas Kame-Kamehanya gak berhasil mendapatkan apapun. Dewa United too strong. Oke, tapi Dairon malah ketahuan pula positioningnya di area tersebut. Dixon menjadi abang-abangan pemegang dari area river. Ini nggak bakal ada yang bisa megangin Dixonnya sih, serius. Karena lagi-lagi Naomi adalah satu sosok yang nantinya akan berperan penting untuk melakukan pick off. Namun pick off seperti apa yang akan dibawakan? Follow up seperti apa yang bakal disajikan juga? Lagi-lagi, walaupun Players Gold by UBS Gold ada di tangan Skylar, tapi di bawahnya ada Watt dan Case yang menyusul. Versik juga harus mempersiapkan badannya. Karena untuk Skylar mendapatkan free hit, mau tidak mau RRQ setidaknya akan mengorbankan satu frontliner mereka yang harus di-trade sama Sako dan juga Dixon. Oke, tapi kalau ngomongin Lord yang bergerak menuju ke arah top lane, mid lane mereka pun kalau misalnya mau di-clear itu juga bahaya karena Sako udah standby di depan sana. Pick over bisa terjadi. Dan kalau ngelihat dari Dewa United, mereka masih punya Case. Enak untuk ngebuka di depan, enak untuk memberikan deal damage poking. Bahkan Naomi di sana dibakar sama Dixon. Dixon nggak bisa benar-benar dipegang depan para pasukan dari Dewa United. Mereka terlalu dalam. Dixon langsung Zani, Tifonate, dan bahkan Suprawat Supriyadi memberikan damage yang besar. Lihat, Speedy Light Quill, DJ Awat, cikicu, memberikan damage atas Versik dan langsung tenggelam di dalam tanah. 6 detik Speedy Like Will aktif. Itulah waktu yang emang benar-benar harus dimanfaatkan oleh Awat dan barusan Prof. Impact-nya sudah sangat mengerikan. Permainan front to back yang lagi-lagi harus ada satu korbannya dari RRQ. Agar front liner dari Dewa juga bisa mundur. Dan Sako, dia menggunakan Chow. Satu sosok hero yang memang bisa membuka semua lini map. Termasuk rumput-rumput yang berbahaya. Pick off power dari Dewa akan lebih kejam ketika menuju ke arah late game. Karena seperti yang sudah kita lihat, semua territorial mapnya mulai dikuasai. Dan RRQ tidak bisa membuka map kecuali menggunakan Magic Sentry. Ini masalahnya, RRQ duel trigger terhadap suara Tyrant hilang. Dilenyapkan dengan saat instan oleh Suprawat Supriyadi. Naomi mencoba untuk terperangkap, berhasil mendapatkan satu Sako. Free hit dari Skylar, a press for nothing. Immortality baca Dixon, terperangkap di depan sana. Tapi masih coba dipertahankan dan hilang begitu saja. Dixon akhirnya tumbang. Pertukaran 1-2. Para pasukan dari Dewa United, mereka masih memiliki Suprawat Supriyadi sebagai ujung tombak tertajam dan Suprawat harus kita akui untouchable sampai saat ini. Oke, begitu banyak sisi yang dimiliki oleh RRQ menjadi satu poin yang sangat penting pula untuk bisa menghancurkan Dixonnya, Prof. Dan barusan adalah gambarnya yang memang sangat-sangat terlihat. Dan ini dia jawaban dari gak apa-apa, trade aja satu frontliner. Oke. Entah itu Dairon, entah itu Naomi, entah itu Versik. Karena kalau kita lihat instant replaynya, yang ditargetkan adalah Dairon. All in bahkan menuju ke arah Dairon. Tapi pertukarannya adalah Sako dan juga Dixon. Yang dimana ketika sudah tidak ada lagi Viraga Armor, Dixon tidak punya power
terhadap pokingan damage dari fire missile-nya. Bahkan ketika immortality-nya pecah, dia tidak punya escape mechanism lagi dan dia menjadi korban kedua dari RRQ. Setidaknya walaupun mengorbankan Diren lagi dan lagi, pertukarannya worth it. Tinggal gimana caranya. Walaupun dengan satu korban lagi dari RRQ, mereka bisa mendapatkan trade kill yang lebih imbang atau bahkan lebih untung. Alright, Kamehamehanya terlalu sakit, terlalu tajam. Duel Dragon-nya di-immune. Kami Tyrant menuju ke arah backline. Langsung menuju ke arah Case. Menjadi pilihan utama, boleh ketelah dikeluarkan Lana yang terperangkap tapi Sako. Menjadi poin utama dan bahkan Tyrant still survive. Masih bertahan dan tidak bisa terlalu lama. Super Awat bener-bener nggak bisa dibendung damage-nya. Walaupun lock di tangan dari Dewa United kali ini RRQ, mereka masih punya high ground defensive, tapi Sako tidak akan ada untuk melakukan pick over dan membuka vision untuk seorang Super Awat. Wow, dengan mendisiplinkan Wave, harusnya nanti untuk Sako akan hadir pula di dalam dari pertempuran dengan Lord yang udah mereka milikin. Ya, tapi balik lagi ada Gord di sini. Lemon akan sangat cepat sekali untuk melawan clear terhadap Lordnya. Sehingga kemungkinan besar Lordnya akan hanya jadi Lord giveaway. Buset, itu petirnya doang dan langsung ada Mystic Gas di depan sana. Mencoba menuju ke arah seorang Super Awat, menuju ke arah belakang. Lost in sana, Nixon melakukan soaring out. Masih bisa bertahan. Nixon hampir Skylar! hilang. Skylar gak bisa bertahan. Super Awat damage burst instan yang diberikan dan true damage membuat Skylar harus tertunduk lemas dengan Leo-nya. Wow, dan Iritel Prof terjebak dan ada satu jalan yang sangat salah dia pilih ke area tersebut. Oke, tapi teamfight masih berlanjut karena masih ada super minion wave. Yang ingin dipaksakan oleh Dewa adalah mendapatkan 2 base turret. Karena mereka mau push dari segala lini. Oh, 2 base turret mampukah diamankan kali ini langsung ada Mystic Gas clear yang sangat cepat. High ground defensif lagi-lagi dipegang oleh RRQ dan mereka bahkan tidak bisa memegang Awat sama sekali. Masih ada minion berada di arah mid lane. Dixon mencoba untuk melakukan soaring out, tapi nampaknya tidak cukup untuk bisa memberikan waktu dengan point kill. Tapi mereka berhasil mengompongkan RRQ dan hampir saja semua base turret didapatkan oleh Dewa United Esports. Oke, di dalam deretan item tadi tidak ada WON untuk Iritel, bro. Aha. Terlalu beresiko nggak sih? Balik lagi, target dari Skylar kayaknya bukan ke arah Watt deh. Langsung karawat bukan ya? Dia kayaknya ke arah Case. Dia bakal bermain dengan flanking. Metode yang memberikan kejutan menuju ke arah backliner. Masalahnya damage dealer utama dari teman-teman Dewa United Esports bukan Case saja. Tapi ada Dixon dan juga Watt. Sehingga hal inilah yang membuat pemilihan item dari Skylar full terhadap damage. Gak perlu win of nature karena balik lagi. Fire missile true damage. Watt juga menimbulkan true damage. Karena Watt juga sudah selesai dengan a golden staff. Watt sendiri punya 1 win of nature. Karena memang semua panah dari Iritel berbentuk physical damage. Makanya dia mau menghindari hal tersebut dengan Winchan. Tapi yang paling penting adalah 2 immortality dari Dewa United Esports. Ini yang akan memperpanjang tim fight dari Dewa. Sementara RRQ hanya ada di Dairen saja. Naomi sudah punya immortality, tapi hati-hati juga karena kalau pecah tiba-tiba immortality-nya, ini bakal jadi malapetaka. Ini pecahnya juga sebentar banget sama Awat. Itu nggak bakal lama immortality-nya. Karena permainan front to back-nya Dewa United Esports dari tadi berjalan dengan maksimal. Dan setebal apapun Naomi bisa dengan cepat dihilangkan gara-gara golden staff. Ya, ini berbanding terbalik ketika misalnya para pasukan RRQ mereka makan Sako ataupun makan Dixon. Oke. Mereka harus cukup lama walaupun ada Demon Hunter Sword sekalipun di tangan dari seorang Iritel. Dan sekarang waktunya untuk mereka memancing ataupun memanggil seluruh player dari Araki untuk berada di dalam satu lini ini kembali. Atau memang cepat aja mau disikat oleh pemain Dewa. Bentar, udah ada 3 berarti immortality-nya. Lanaya udah pegang immortality juga. Tapi ini dia, Dixon dengan informasi yang dia cari. Dan immortality yang masih ada di dalam tubuhnya. Oke, Viraga Armor Raja yang pecah, tapi lihat damage Case. Itu 1 kali tembakan. Astral Echo kali ini nampaknya mendeteksi pergerakan dari sama-sama Roamer dan juga God Laner. Bertemu di tengah jalan. Tapi nampaknya membuat para pasukan dari RRQ harus reset kembali. Tapi Dewa United mereka standby. Lihat poking damage Awat. Itu terhadap seorang Naomi belum instan. Tapi udah sisa 1/4 darah dari sosok Naomi. Oke, itu tadi pun udah ada lagi satu Astral Meteor yang memang menambahkan lagi damage per second. Mau nggak mau Naomi pun menjauh. Oh my god. Ini Lord yang berat yang harus diselesaikan oleh RRQ. Dan bahkan Lord ini bisa menjadi kemenangan untuk Dewa United kalau nggak bisa dibendung. Ini responnya juga bagus banget dari Dewa. Mereka langsung melihat bottom lane-nya yang tadi didorong. Gara-gara slow push super minion. Artinya RRQ harus pulang dan melakukan reset. Sehingga all in dari Dewa adalah jawabannya. Dan Lord ini
akan bergerak menuju ke arah mid lane bersama dengan top lane juga dan bottom lane sepertinya akan terhalang satu minion terlebih dahulu. Alright, Astraliko terdeteksi. Skylar, para pasukan dan Dionesis, mereka mendapatkan turret dari top lane. Dan terus setelah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Langsung ada round dari pria misterius untuk defensif. Tapi dari Dairen nggak mau ngeluarin Blade Tackle Transform terlalu terburu-buru. Instan terhadap Lord adalah sebuah jawaban. Dan di belakang sana, dia harus memberikan poking damage sampai target utamanya diselesaikan. Kalau enggak, mereka nggak akan teamfight harusnya. Minion mulai bergerak. Masih ada Versik, Awan pun hanya bisa memberikan Phantom Snap. Tapi dua wave-nya udah mulai masuk. Versik Sakaratul Maut, masih ada Immortality. Heavy Crossbow untuk melakukan clear minion ternyata masih belum jadi sebuah jawaban. Dan di depan sana mereka mengandalkan Lemon sebagai high ground defender mereka. Dan RRQ masih bertahan walaupun 3 wave minion mendorong secara paksa. Oke. Masih aman ternyata area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Tapi beberapa saat lagi akankah pemain Dewa mau masuk kembali, Prof? Ini kalau misalkan masuknya secara paksa tanpa adanya wave minion dan bahkan Lord, menurutku akan menjadi malapetaka buat Dewa karena power defense dari RRQ masih ada di Lemon. Masih ada Gord di sana dengan clear wave yang begitu instan. Makanya teman-teman dari Dewa kayaknya harus ajak teman-teman RRQ keluar dari base-nya. Teamfight di jungle atau bahkan di river, biar Sako lebih mudah untuk melakukan pick off-nya. Ini dari Dixon sendiri ya, mau nggak mau dia lah yang akan mencari informasi, dia lah yang akan terus-terusan di area tersebut. Bisa jadi dengan Dixon sendirian, itu pun mengurung ke arah 5 player ini loh. Ya, pokoknya kalau RRQ masih belum keluar dari kastilnya, ini akan cukup sulit dimakan sama Dewa. Dan sekalipun RRQ mau makan para pasukan Dewa, selama itu bukan case dan awat, kayaknya mereka harus mengurungkan niat sih. Ya, Terlalu apalagi berat. rata-rata 3 pemain yang tidak disebutkan Ranger Mas tadi, itu punya immortality semua. Iya. Itu dia. Permainan front to back kayaknya bukan jadi jawaban buat RRQ. RRQ harus bermain dengan flanking metode yang tadi mereka gunakan di game yang pertama. Wow. Sehingga Skylar benar-benar harus match up dan adu critical damage sama Watt. Tapi lihat, sebuah meteor dari Astra Recall yang begitu kejam. Di follow up dengan recall-recall juga. Iya, itu dia. Astra Recall dengan recall akhirnya membuat Skylar recall. Benar. Ya kan? Gak bisa apa-apa. Ji, lu bisa jauh-jauh gak sih, Ji? Sebel banget gue denger. Jadi gue duduk samping tas ya abis ini ya. Oke, berat banget untuk dari RRQ bertahan. Tapi ini Dewa United mereka akhirnya mempunyai sebuah jawaban untuk memaksa RRQ keluar dari kastilnya. Tapi langsung Versik mencoba menutup Karolanaya. Di depan sana para pasukan dari Dewa United mereka mencoba untuk merespon. Last Insanity telah dikeluarkan. Dairen ke arah belakang. Langsung zoning out. Face dari pilihan utama dan bahkan Skylar memecahkan Immortality. Super Awas Sopriadi terperangkap. Masih ada Sako. Dan bahkan Dairen di sana pecah Immortality bersama dengan Sako. Hilang sudah 2 Immortality dan Super Awas Sopriadi kembali lagi menjalankan tugasnya. Case masih tidak terperangkap. Dan flickernya masih dipegang dengan sangat baik. Kali ini Dewa United, mampukah dia mempertahankan Lordnya? Now man duel dengan Red Flicker! Sako tidak berhasil mendapatkan, masih ada Primal Ward. Di depan sana informasi telah diberikan dan ternyata tidak bisa di take over oleh Versik. Satu setup-nya begitu baik ya, Prof ya. Dan mendadak ada satu hadiah yang diantarkan oleh Sako. Untung saja Naomi masih berhasil selamat. Coba kalau tidak, Lord hadir, dia nggak ada respawn time lama banget. Dan bahkan bisa jadi teamfight 3 lawan 5. Sekarang Dixon, dia pun punya Rose Gold Meteor. Jawaban atas Immortality yang pecah tadi. Dan mereka mau push 3 lane. Ini dia Lord Evolve yang begitu kejam. Apakah mampu RRQ mempertahankan base-nya? Ini harusnya membuat RRQ makin menipiskan harapan mereka di game kedua. Astra Recall telah dibuka. Skylar menuju ke arah belakang. Langsung ada damage yang sangat besar diberikan dan Mystic Cut mencoba untuk mengusir Dewa United dan Tyrant zoning out terjadi. Cut lagi dapatkan Super Awas. Immortality-nya pecah. Gak bisa diberikan. Dan bahkan base-nya terbuka. Dewa United memaksa ke game yang ketiga. Again, Dewa United membuat harapan upper bracket untuk RRQ makin menipis. Ini dia momen di mana kita akan melihat match terakhir, game terakhir dari MPL Indonesia season ke-12, game ketiga. Nggak ada kesempatan lagi untuk kedua belah tim untuk melaju karena ini benar-benar penentuan
Upper bracket untuk RRQ atau Dewa yang berhasil menarik sang raja ke bawah. So, MPL Arena berikan tepuk tangan kalian. Let's go. Yap. Got the land of the... Itu dia suara tepuk tangan terakhir di match yang terakhir. Tapi barusan ada serangan lagi di bagian bawah. Ada retribution yang di pop out sama Lanaya. Jatuhnya Versik bakal coba buat ngelakuin invasi di arah early game. Tapi dibatalkan karena Case dan Dixon juga hadir. Sehingga Versik early engage-nya dibatalkan. Ya, Iya. dan bantuannya pun tadi mengundurkan diri, Prof. Jadi lebih memilih mereka semua ya udah bubar dulu aja. Ini jatuhnya ada banyak banget hero power ya. Hampir 5 hero powernya RRQ loh di game kali ini. Dan ditambah dengan Swift, attack speed yang nantinya akan lebih kejam menuju ke arah late game. Dan basic common emblem seperti biasa dari Cloud Papulung. Yang tentunya akan sangat-sangat membuat dia sustain di laning phase. Yap, Wilderness Blessing juga udah dibawa juga ya. Menambahkan lagi movementnya nanti apalagi dengan Blazing Duet stacknya penuh ini akan sangat-sangat luar biasa. Apalagi terjadi di area river ataupun di area dari hutan. Oke. Ketika kita berbicara 25 detik lagi sebelum menuju ke arah Turtle, Versik mendapatkan level yang sama melawan Lanaya. Dan kita tahu sendiri di area Turtle nantinya Sako akan sangat-sangat leluasa dengan menggunakan barirnya agar bisa melakukan reset terhadap Turtle atau bahkan Lord ketika sudah mulai memasuki mid to late game. Sehingga ini yang membuat Dewa mungkin secara objektif dia akan mendapatkan 2 peran penting dari roamer dan junglernya. Yap, itu dia. Turtle sudah nongol di bawah. Turtle sudah memanggil ke sebelah player tapi sekarang Sako. Oke, Sako akan di-poking. Membuat Sako tidak berada di level 4. What? Hampir ter-takedown tapi masih belum cukup. Dan langsung ada Dairon di arah belakang sana. Lakukan zoning out mencari di mana Case berada. Hantaman benda tumpul tapi nampaknya masih belum cukup. Fokus ke arah seorang Lanaya. Masih ada seorang tembakan retribution from Versik. Berhasil menangkap Lanaya. Bakal coba dihajar dan bahkan terserap darahnya oleh seorang Dairon. Ternyata combo Demon kali ini benar-benar menjadi iblis yang menakutkan untuk Dewa United. Wow, itu dia hal yang sangat menakutkan untuk satu assassin di early game seperti ini. Ya, early game yang begitu flawless, ada Black Dragon Transform juga. Dan bahkan Lanaya dengan Phantom Execution terlalu terburu-buru untuk melakukan sebuah setup. Namun Oh my Versik, ini God. dia. Permainan ofensif ala Versik. Tapi Versik di sana nggak bisa diselamatkan oleh Lemon, no hard gun dan hampir sakarat dalam maut. One charge untuk defensif. Dairon versus everybody, nampaknya masih belum cukup. Dan bahkan Dairon masih ada hotbar. Dixon, one last hit tidak bisa diamankan. Nggak ada pasif ke trigger dan Versik bersama dengan Dairon menjadi keuntungan yang bisa diselamatkan Dewa atas kegagalan dari arah Turtle tadi. Oke, 2 player ternyata yang memang harus dibayar secara cepat oleh pemain RRQ. Dan ini membuat keuntungannya tetap aja ke Dewa lagi, Bro. Dewa Ya, lagi. Lagi dan lagi Dewa dengan pundi-pundi point kill mereka dan Lanaya. Ingin Oke. melakukan sebuah invasi balasan seperti dengan Retribution yang ready juga. Oh, Dapat. Versik gagal mendapatkan purple buff dan ingat, satu sosok purple buff itu sangat dibutuhkan oleh dari Baxia ketika dia menjadi jungler dan lagi Papulung menjadi the one and only terhadap Dewa United. Tapi ingat, gara-gara Papulung sendirian Yes, tadi. itu. Dan itu dia, strong prediction ketika sendirian. Ya, memang biasanya seperti itu dan bakal kita lihat di sini RRQ, poking damage terus terjadi dan bahkan di arah bottom lane Dixon dipaksa last insanity-nya hanya sebentar karena Dixon harus selesai dari Veigar Armor-nya. Di balik itu semua, untung tidak ada trigger flicker yang dikeluarkan Dixon karena itu cukup berbahaya ketika Turtle akan muncul. 2 orang loh tadi di bagian bawah yang emang harus dihadapi. Tapi inilah Dixon dengan penggunaan dari Xbox-nya. Xbox kayaknya udah kayak punya 2 nyawa emang bisa menyelamatkan dia secara langsung. Ya, tapi untuk sekarang Turtle-nya bakal di-setup duluan sama teman-teman dari RRQ dan bahkan ada Black Dragon Transform yang sudah di-pop out. Oke, menuju ke arah Lanaya lagi yang menjadi pilihan utama. Dapat trifake Kevin! Di depan sana Lanaya sumbang. Dan terus bisa didapatkan tanpa ada counter sama sekali dari Dixon. Akan coba dipegangin kakinya. Masih ada flicker dan diikat oleh seorang Lemon. Cutting dari Naomi. Dan bahkan Case gak bisa selamat. Akhirnya Watt harus turun gunung. Memberikan damage yang besar. Seberapa Supriyadi versus everybody. Gak bakal cukup. Double kill. Looking for triple kill dan Dairon! Menutup 4 point kill atas RRQ. Dan lihat ketika permainan tidak terfokus terhadap Skylar. Ini menjadi jawaban Dairon. Akhirnya 4 point kill dan Lanaya harus kehilangan orange buff-nya. Mundur ke arah belakang. Versik Retribution untuk mundur. Tidak cukup tapi Lemon is coming up.
Jadi pilihan utama dengan adanya sosok dari Dairon yang terlihat sangat jelas. Naomi bersama dengan Skylar standby on position. Lanaya kali ini gagal didapatkan karena Sako tidak berhasil mengeluarkan wall charge untuk Skylar. Dan trade-nya tadi di top lane juga Skylar dapetin 1 turret. Jadi untungnya berlipat ganda, dapetin point kill, dapetin turtle, dan bahkan objektifnya nggak lepas. Ya. 2000 gold net worth sekarang benar-benar ada di tangan dari RRQ. Tapi dari audience prediction-nya Udah naik. naik 10% dari 4%. Oke, dari 7 ke 6 ke 10. Oke. Akhirnya anak dewa udah mulai bangkit kali ini memberikan audience prediction-nya. Sementara sekarang di bagian bawah sendiri ada satu rotasi Watt Persiknya. Oke, di bagian belakang ada konsil sih. Oh tapi flicker untuk defensive Super Out Supriyadi hilang. Mega kill didapatkan Dairon. Sako di depan sana. Para pasukan dari Dewa United mereka tak bisa dibendung kembali dan bahkan Dairon combo Demon. Ini dia iblis dari sang raja. Bangkit dari kuburnya. Memberikan Dewa United kali ini pressure yang tiada henti Profesor. Dan bahkan itulah dia, Watt tanpa adanya dash atau escape mechanism. Ketika dia tertangkap sekali aja, dia pasti bakal di all in. Tapi Skylar mulai memberikan sedikit pokingan damage gara-gara dia menangin early game. Dia dapetin objektif dan pundi-pundi goldnya untuk RRQ semakin lebih jauh lagi dengan Perfect Turtle seharusnya. Oke, Dairon mensummon Lemon dan di stikernya. Membuat dia berani di depan dan Lanaya kali ini benar-benar dikasih kesempatan. Walaupun Lanaya, Lancelot dan Hayabusa satu nama yang sangat penting dan dipegang hero powernya masih tidak bisa membekuk early game. Padahal dipegang oleh Lanaya harusnya dengan power spike dari Lancelot. Yap, tapi di sini yang paling terkena impact-nya sepertinya adalah Watt ya. Watt sulit banget untuk bergerak. Untuk Lanaya masih bisa menstabilkan dari sisi leveling. Tapi coba lihat Watt, tertinggal jauh banget. Oh, Lanaya berhasil mendapatkan purple buff di ke arah belakang. Dairon masuk ke arah belakang mencoba melakukan zoning out. Dan yang dicari adalah Super Awat Supriyadi. Petrified Gaming. Watt masih bertahan. Tapi lihat di balik itu semua harapan memori Dairon. Akan coba dimakan Blazing Duet from Skylar. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari RRQ. Mereka menghilangkan Dixon. Para pemain dewa. Early game pressure. Mereka nggak bisa keluar dari kandang. Damage-nya terlalu besar. Nggak bisa dibendung. Dan Land of Dawn. Ultra Fandi. Buset. Marshall Fandi tadi yang sepertinya mengambil keputusan dan sekarang waktunya kita lanjutkan kembali. Ya lihat, kita juga mau terima kasih untuk para Marshall di belakang sana. Tanpa mereka, kita mungkin tidak bisa berjalan sampai hari ini. Permainan yang luar biasa, taruh pada berarti konsentrasi from Skylar. Membuat Awat mengeluarkan flickernya. Bunuh ke arah belakang ditutup Persik, tidak ada lagi kali ini flicker dan Petrified Gaming. Awat menjadi tombol utama. Semua mata tertuju ke arah Awat. Lihat, Lanaya memaksimalkan dengan adanya sebuah wave di arah top lane. Tapi RRQ cuma ada satu wajah. Super Awat Supriyadi. Waduh, ini mereka udah cukup berani ya Prof ya. Untuk bisa memainkan laning jauhnya dan itu adalah Lancelot loh. Ya, balik lagi. Ini buat ngejar level loh. Dari Versik yang udah level 12. Mau nggak mau Lanaya harus mainin 2 wave minionnya dan lihat. Lord yang begitu cepat. Lord yang begitu kuat langsung tersungkur di hadapan RRQ. Dan di menit yang ke-9 kali ini dengan team fight barusan. Kayaknya Watt perlu PR. PR tersebut adalah Win of Nature. Ya, Win of Nature sekalipun di tangan Awat yang masih belum jadi. Dia nggak punya space farming. Untuk item sekarang Profesor silahkan. Ini masih jauh banget dari Win of Nature. Tapi secepat mungkin harus dijadikan. Karena dari tadi RRQ, entah Dairon, entah Naomi, Versik atau Skylar, semua matanya tertuju ke Awat. Dan bahkan kita tidak melihat adanya backliner dari RRQ. Semuanya frontliner, termasuk Lemon ketika nanti tiba-tiba dia masuk dengan hard guard-nya. Dan kita tahu sendiri, Versik yang begitu kuat dengan Baxianya sudah pasti akan menabrak lini belakang dari Dewa. Oh, Versik seperti biasa mencoba untuk melakukan zoning out, tapi jangan lupa Versik itu selalu offside dan mungkin itu bisa jadi jawaban untuk Dewa. Sering kita lihat Versik selalu offside ketika owning condition. Oke. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah celah untuk Dewa United kalau memang Versik masuk terlalu dalam. Dan dia bisa membawa 1 orang loh ketika dia masuk ke dalam situ. Oke, dan Dia ini bisa bawa Lemon. ini juga dari Dewa sendiri ya. Mereka pun harus memikirkan bagaimana Sako untuk nanti membuat momen. Karena ini penting banget untuk mereka. Oke, Sako, wall charge-nya bisa menjadi sebuah jawaban, tapi di depan sana Skylar. Tepokin damage dengan sangat sakit. Versik memberikan sedikit pressure. Tidak bisa ditanggulangi Lord di arah top lane.
Tapi para pasukan dari RRQ mereka mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Astral Echo mendeteksi di arah belakang. Tapi dengan adanya detektor yang terbuka, mereka kita lihat tidak akan bermain ke arah backline. RRQ selalu bermain front to back untuk game ketiga kali ini Pak Bulung. Ya bermain sangat sabar dengan satu lore pertama. Mereka udah dapat keuntungan di atas, sudah Oh cukup. my god, Dairan kali ini setelah take off. Turning out akan coba terjadi. Fokus ke base turret menjadi pilihan utama. Tapi depan sana Nixon, last insanity for defense dan Franco. What is the blending red from Celan? Frozen dapat satu point kill. Nixon hilang. Dan lip bencana. Mereka tersisa 3. Berbanding dengan 5. Fokus ke base-nya. Gak boleh apa terjadi. Tapi Lanaya masih bertahan. Skylar fokus ke arah Case. Mencoba untuk makin damage. Flicker dikeluarkan. Namun terlalu terburu-buru. Base berbuka dengan sangat bebas. RRQ memastikan langganan upper mereka.